Manggarai, stasiun ini tidak pernah sepi. Dari dulu tempat ini sudah nyaksiin gimana warga Jabodetabek bertempur dengan nasib. Hari-hari rela diisi dengan berimpit-impitan demi cita-cita untuk hidup yang lebih lapang. Memang, sudah banyak cerita tentang beringasnya perebutan space di kereta. Tapi sebenarnya naik transportasi umum macam kereta juga bisa bikin orang jadi lebih humble. Ketemu orang-orang asing bisa bikin kita insaf kalau setiap kita itu ternyata punya pertempuran masing-masing yang mungkin tidak terkatakan. Lagi pula fasilitas kereta sekarang beda jauh dengan dulu-dulu. Kalau waktu itu kita sering nyaksiin orang rebutan naik sampai ke atap kereta, sekarang vibes-nya malah seperti kereta di film-film Jepang. Perubahan ini dimulai sejak Pak Ignatius Jonan yang jadi direktur utama PT KAI. Memang jago ini orang. Kenapa harus infrastruktur itu dibangun di Jawa semua? Kan APBN itu kan NKRI. Banyak di luar Jawa itu infrastrukturnya juga masih berantakan atau jauh dibandingkan Jawa. Di banyak daerah. Kenapa nggak bangun jalur kereta dulu? Yang pulau-pulau besar, 5 pulau besar lah. Keretanya biasa dulu semua gitu. Supaya semua bisa menikmati dulu lah. Setelah itu bangun kereta cepat. Ini yang bikin saya respect juga dengan beliau. Karena bagi saya yang berasal dari luar Jawa, waktu awal-awal ke Jakarta, naik kereta sendiri sudah semacam healing. Karena fasilitas ini tidak ada di kampung kami. Lalu di peron 9-12 Manggarai, ada satu spot yang punya pemandangan kece sekali. Letaknya di atas ini nih. Dari jauh, kencokngakan Jakarta kelihatan. Perhatikan tuh gedung-gedung itu. Mereka seolah menantang siapapun yang punya nyali untuk beradu nasib di kota ini. Tapi kalian tahu nggak? Tidak jauh dari sibuknya Manggarai, ada lingkungan perumahan yang dibangun dari zaman Belanda loh. Posisinya masih di lingkungan stasiun sebenarnya. Kalau kita lihat peta ini, dulu wilayah Manggarai ini terpisah dengan Jakarta atau yang saat itu disebut Batavia. Manggarai dan lingkungan perumahan ini terletak di wilayah Gemeentmeester Cornelis. Dulu termasuk perumahan elit untuk petinggi SS Spoorwegen, perusahaan kereta zaman Hindia Belanda. Yang rancangin itu arsitek namanya Van Hun. Nah, dia itu sekolah di Belanda lama dan dia juga itu orang yang bikin kayaknya kantor pos dan telegraf di Bandung. Dan Van Hun ini memang dia arsitek yang jadi pegawai negerinya Belanda gitu deh kalau nggak salah. Dan gurunya itu namanya Geisels. Mereka berdua ini tuh memang banyak merancang bangunan-bangunan penting pemerintah kolonial. Kayak termasuk rancangan gurunya itu stasiun Jakarta Kota. Sekarang beberapa unit rumah di sana sudah kelihatan terbengkalai. Padahal mungkin kalau diatur sedemikian rupa bangunan-bangunan kolonial begini kan sebenarnya bisa jadi pusat lokasi buat set bikin film kan? Rumah-rumah ini mungkin sama kayak stasiun Manggarai. Mereka berdiri sejak seabad lalu dan pasti sudah menyaksikan banyak hal. Dan bagi siapapun kalian yang melintas di Manggarai sambil menenteng mimpi, semangat terus, pantang mundur karena insya Allah ada jalan. Gas!